Salam sejahtera untuk kita semua. Satu anugerah jika kita bisa bersama-sama tadi memuji Tuhan dan juga kita diberi kesehatan oleh Tuhan. Dan terutama kita sendiri memiliki satu sama lain sehingga kita senantiasa bisa menguatkan, membangun satu dengan yang lain. Saya sangat bersyukur untuk semua, setiap dari kita di sini. Saya berharap suatu hari, sewaktu kita bisa berkumpul sama-sama, kita bisa memeluk satu sama lain dan betul-betul memberikan kasih dan semangat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau senantiasa menjaga kami. Ini adalah di bulan Juli Tuhan, di mana kami memulai 6 bulan lagi ke depan Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa tema Jumat kita bersama-sama akan belajar bagaimana kita bisa menjadi pemberita Injil. Kabar baik itu. Dan siapkanlah kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus Engkau menyertai kami, bantu kami belajar dari firman Engkau, sehingga kami bisa menjadi murid yang lebih lagi bisa Engkau pakai dengan luar biasa. Sertai hamba-Mu dan bawakan firman, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya senang bahwa kita semua di sini masih senantiasa diberi kesehatan. Saya tahu waktu berita dari pemerintah mengatakan bahwa wah sekarang mal akan dibuka, restoran mungkin akan dibuka. Sepertinya saya lihat orang kemudian excited. Bahkan minggu yang lalu saya pergi keluar, saya lihat orang-orang naik sepeda. Sekarang kalau kita pergi ke toko sepeda, itu pada habis itu sepedanya. Karena orang sekarang mau mengeluarkan stresnya daripada di rumah, mereka pergi berolahraga. Yang sangat sedihnya adalah banyak yang tidak pakai masker. Nah ini yang harus kita jaga sebagai murid, kita harus pastikan kita taat pada pemerintah, dan kita senantiasa pakai masker untuk menjaga orang lain, dan bukan hanya diri kita sendiri. Banyak orang mau buka mall, tetapi yang paling penting adalah pintu hati orang-orang. Saya lihat hari ini banyak orang yang pergi menenangkan dirinya, mencari pelepasan dari stres dengan open kepada ide, cara, teknik yang baru. Tapi yang paling penting adalah hati yang bisa terbuka. Untuk siapa? Untuk Kristus. Karena kita tahu solusi satu-satunya yang terpenting yang dibutuhkan manusia adalah Kristus sendiri. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dan judul khotbah saya adalah Faith Winner and Friend Maker. Kadang-kadang kita di sini cuma mau memenangkan orang, tetapi kita tidak tahu bagaimana jadi friend maker. Atau kadang-kadang kita ada ekstrim ya, kita tahu bagaimana untuk bersahabat dengan orang, berteman dengan orang, tapi kita tidak tahu how to be faith winner. Kita belajar dari Paulus karena dia bukan hanya faith winner, tapi dia juga adalah friend maker yang luar biasa. Tema kita bulan ini akan diambil dari buku Kolose 4, saya akan bacakan di ayat 2. Bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Ada 4 hal yang akan kita belajar dari Paulus. Yang pertama adalah praying. Tadi dikatakan bertekunlah dalam doa. Mengapa doa itu penting? Sering sekali saya lihat orang begitu semangat untuk Tuhan, langsung memberitakan itu, langsung menginjili orang, dan itu akhirnya jadi berantakan, akhirnya jadi stuck. Mengapa? Karena orang ini tidak bergantung kepada Tuhan. Dia lupa bahwa penginjilan ini sendiri, pemberitaan kabar baik ini adalah pekerjaan Tuhan. Dan ini harus diinisiat, dimulai oleh Tuhan. Tidak ada di antara kita di sini karena hati kita baik atau karena kehebatan orang yang reach out kepada kita yang membuat kita menjadi murid Tuhan hari ini. Enggak. Itu karena kasih Tuhan, karena Tuhan yang bekerja terlebih dahulu. Karena kasih Dia yang bekerja terlebih dahulu. Kita perlu bergantung kepada Tuhan. Gak bisa kita independen. Tapi kita perlu dependent karena Dialah yang punya kuasa itu. Yang akan memampukan kita. Yang juga akan melunakkan hati orang. Yang membukakan pikiran hati orang. Hanya Tuhan.
Yesus sendiri yang adalah Tuhan. Anak Tuhan satu-satunya. Yesus dalam hidupnya senantiasa berdoa. Nah, kita boleh pikir dia Tuhan, ngapain dia doa? Kan dia udah hebat. Tidak. Yesus bahkan di buku Yohanes 5 ayat 19, Yesus bilang gini, aku ini tidak dapat mengerjakan apa-apa kalau itu dari diri saya sendiri. Artinya, kalaupun sesuatu yang dia kerjakan, itu karena dia bergantung dulu. Dia lihat, dia dapat hikmat dari Bapaknya dulu. Bagaimana melakukannya. Tidak ada sesuatu pun yang saya kerjakan yang dari diri saya sendiri. Itu kata Yesus. Sesudah itu di ayat 30 Yohanes 5, dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. 2 kali loh dia nyatakan itu. Dia bilang, nggak mungkin saya bisa memberikan satu penghakiman dari diri saya sendiri. Tapi itu harus dari Bapa. Nggak bisa saya lakukan sesuatu dari kehendak diri saya sendiri. Itu harus kehendak dari Bapa. Pada dasarnya Yesus bilang, apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, apa yang sekarang saya berikan kepada kamu, itu adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Kalau Yesus saja bergantung kepada Bapa. Kalau Paulus saja bergantung kepada Bapa. Saya mau tanya, kamu dan saya perlu nggak? Kita harus mulai dengan doa. Karena tanpa doa, kita powerless. Hal yang sangat menarik, saya baca di buku Injil, ini saya masih ingat waktu saya young Christian. Saya melihat di buku Lukas 11 dikatakan, waktu itu murid-murid bersama Yesus, dan murid-murid Yesus tanya kepada Yesus. Dan minta kepada Yesus. Dan ini tahu yang diminta apa? Ajarkanlah kami untuk berdoa. Saya nggak pernah baca di Injil. Murid-murid Yesus minta kepada Yesus, ajarkanlah kami untuk berkhotbah seperti kamu. Oh, ajarkanlah kami untuk bisa jalan di atas air seperti kamu. Nggak pernah. Hal yang murid Yesus minta adalah ajarkanlah kami berdoa. Saya mau tanya kita semua di sini. Pernah kita tanya kepada orang yang bimbing kita, atau orang yang kita tahu dewasa secara rohani, dan kita bilang, ajarkanlah saya berdoa. Mengapa hari ini banyak orang yang bergumul untuk berdoa? Mungkin kita nggak pernah tanya. Dan minta bagaimana? Ajarkanlah saya untuk berdoa. Doa adalah sesuatu yang powerful. Tapi iblis bisa menipu manusia sehingga kita tertarik untuk hal-hal yang lain. Saya ada beberapa saudara yang datang kepada saya, yang Christian, yang datang kepada saya dan bilang, bro, bisa spend time nggak? Saya bilang, oh ya. Dalam spend time kita tahu apa yang mereka tanyakan? Ajarkanlah saya berdoa. Saya selalu semangat kalau ada murid Yesus yang menanyakan tentang itu. Tapi dalam kenyataannya lebih banyak orang yang tanya kepada saya, bagaimana ya supaya saya bisa punya insight yang dalam dari Alkitab. Bagaimana supaya saya bisa berkhotbah lebih bagus, bro. Saya nggak bilang itu tidak penting. Tapi sangat penting untuk kita bisa tanyakan. Bagaimana supaya saya bisa berdoa dengan benar. Saya berharap ini menusuk kita. Ini certainly menusuk saya sendiri, karena saya masih ingat saya yang Christian dulu dengan semangat saya, zeal saya langsung memberitakan Injil. Dan saya bergantung pada diri saya, lebih daripada bergantung kepada kuasa Tuhan. Kemudian Paulus bilang, oke, kalau kamu sudah tahu mengapa penting berdoa, sekarang saya mau kamu tahu bagaimana berdoanya. Dia bilang, kamu harus bertekun. Faithful dalam berdoa. Jangan cuma kamu mulai, tapi kamu sendiri tidak melanjutkan. Hari ini saya ketemu banyak sekali orang yang memulai doa itu, wah gampang sekali. Pertanyaannya 2 bulan, 6 bulan, setahun dari itu, dia masih berdoa nggak? Saya mau tanya kita semua di sini untuk kita mendoakan keluarga kita dan teman-teman kita. Kamu masih berdoa nggak untuk teman kamu hari ini? Saya tahu kamu pernah berdoa, tapi kamu masih bertekun nggak dalam doa itu?
Yang berikutnya Paulus bilang, kamu bukan hanya harus bertekun, tapi kamu juga harus berjaga-jaga. Jadi doa ini bukan suatu hal yang kita ucapkan karena sudah rutinitas. Hal yang sama terus. Bukan. Dia bilang berjaga-jaga, berarti ini seperti satu peperangan rohani. Ini berarti kita alert. Ini berarti kita harus baca situasi. Kita harus lihat apa yang sedang terjadi. Kita, berarti ini saya butuhkan dari Tuhan. Dan kita tahu persis. Dan kita minta hikmat, perlu berjaga-jaga. Jadi doa itu tidak rutin dan doa itu tidak dangkal. Hari ini apakah kamu berdoa dengan berjaga-jaga? Yesus berapa kali bilang kepada muridnya, berjaga-jagalah. Kamu berdoa dan berjaga-jagalah. Tapi malah tidur murid-muridnya. Apakah kamu berdoa dengan berjaga-jaga? Seterusnya Paulus bilang, bukan hanya berjaga, tapi juga sambil mengucap syukur. Sambil mengucap syukur. Kamu mungkin intens, kamu betul-betul taruh energi kamu butuh Roh Kudus pimpin kamu. Tapi juga di dalam doa itu, pada saat yang sama dalam doa itu juga kamu bilang, Tuhan terima kasih. Kenapa kamu berterima kasih? Karena peperangan rohani yang kita lakukan, ini sudah dimenangkan Yesus. Jangan mau ditipu iblis. Kita sendiri sudah bersama dengan Yesus. Di dalam Yesus, Yesus sudah memenangkan itu. Kenapa kita bersyukur? Karena begitu banyak hal yang kita bisa bersyukur. Segala berkat rohani, segala hal yang dibutuhkan, segala perlengkapan senjata untuk peperangan, Tuhan sudah berikan. Can we be thankful for that? Teman-teman, saudara-saudari yang Tuhan gunakan, kesempatan yang Tuhan berikan, bisakah kita be thankful karena itu? Setelah itu Paulus bilang, jangan doa itu jangan cuma umumnya. Tapi harus punya purpose-nya. Purposeful juga. Dia bilang doakan untuk kami. Spesifik. Bukan umum. Doakan untuk gereja ini, doakan. Doakan nama per nama. Dan Paulus bilang, saya mau kamu doakan untuk saya. Ini Paulus seorang rasul yang luar biasa. Pemberita Injil luar biasa. Dia bilang, enggak. Saya mau kamu doa untuk saya. Sebegitu Paulus tahu pentingnya doa bagi pekerjaan pemberitaan ini. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa buka pintunya. Buka pintu pemberitaan itu. Be specific. Jangan general. Jangan cuma secara umum saja. Amen. Hari ini apakah kita bergantung kepada doa sebelum bahkan kita memulai pemberitaan itu? Yang kedua adalah proclaiming. Nah, di ayat 3 dia bilang, supaya Allah membuka pintu pemberitaan kami sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Dia bilang kita doa supaya Tuhan buka pintu sehingga apa? Sehingga waktu kita proklaim itu, berbicara itu pesan itu bisa menjadi jelas. Dia bahkan disebutkan bahwa pesan itu adalah rahasia Kristus. Kenapa disebutkan rahasia Kristus? Karena begini, ini bukan masalah IQ orang tinggi atau enggak. Atau karena pengalaman kita, kita sudah pintar, sudah hafal Alkitab. Bukan. Tidak bisa orang mengerti tentang Kristus kalau bukan Tuhan sendiri yang reveal atau menyatakan itu. Ini inisiatifnya adalah Tuhan. Saya ketemu ada orang yang sudah doktor, PhD, baca Alkitab jelasin nggak ngerti-ngerti. Kenapa? Karena dia sendiri harus buka hati dan Tuhan bekerja di sana. Jadi ini bukan soal pengetahuan saja. Ini misteri atau rahasia disebut bukan karena ini membingungkan atau sesuatu bahan yang sulit dimengerti, bukan itu. Atau abstrak. Ini misteri karena rahasia karena harus Tuhan sendiri yang nyatakan. Saya ambil contoh kepada kita. Apa yang kita proklaim? Kadang-kadang yang kita proklaim adalah, wah, kamu sini dong, datang gereja ini dong, orangnya baik-baik. Oh, kamu datang kok, meritnya bisa diubah. Kamu datang dong, karena, wah, anak-anaknya kebantu itu. Saya nggak bilang kita nggak boleh ngomong itu. Tetapi, apa yang kita proklaim? Alkitab bilang kita proklaim adalah Injil. Bukan kita proklaim kebaikan orang.
Itu poin nomor 3 nanti saya akan bicarakan. Tetapi yang kita proklaim adalah Injil itu. Kenapa penting? Karena semua manusia ini pendosa. Kita berdosa dan itu masalah utamanya kita. Nah sekarang bisa nggak orang berubah tanpa Kristus? Bisa. Hari ini banyak orang yang berubah, berhenti merokok tanpa kenal Yesus. Hari ini ada orang berhenti narkoba tanpa kenal Yesus. Bisa orang berhenti dari bad habit atau ubahkan behaviornya tanpa Yesus. Jadi kalau gitu apa bedanya dengan kita? Beda banget. Orang itu berubah karena mungkin ada krisis terjadi dalam hidup dia. Dia berubah karena udah capek atau mungkin pertengkaran udah hebat. Akhirnya dia udah capek, dia berhenti dari itu. Atau karena dia self-discipline, dia disiplin. Atau ikut motivational speaker, dia berubah. Tapi dia tidak pernah akan bisa kalahkan dosanya. Bedanya kamu dan saya sebagai orang Kristen adalah kamu dan saya meninggalkan dosa itu bukan karena kita hebat. Tapi kita tinggalkan dosa itu karena kita punya personal relationship dengan Yesus. Kita lihat seberapa Yesus mengasihi kita. Kita lihat contoh hidupnya. Dan kita lihat bagaimana dia rela mati di kayu salib supaya kamu dan saya bisa tidak kena penghukuman tapi bisa diselamatkan. Dan hidup kita bisa diubahkan karena kita kenal dia secara pribadi. Karena of his love pada saya, pada kita. Itu yang mengubahkan. Saya masih ingat hari ketika saya ambil keputusan untuk bertobat. Itu bukan karena saya mau supaya saya behavior saya berubah, enggak. Karena saya habis belajar tentang salib Yesus dan saya enggak bisa tahan lagi. Karena saya lihat pertama kali dalam hidup saya ngerti seberapa Yesus mengasihi saya. It is my relationship sama Yesus yang membuat saya bertobat. Membuat kita bisa tinggalkan dosa. Yang membuat kita akhirnya bisa punya hubungan setiap hari dengan dia. Yang makin membuat kita makin seperti dia. Kenapa? Karena kita sangat bangga dengan Yesus. Kita sangat worshiping dia. Sangat mengidolakan dia. Yang membuat kita hari ini bisa hidup jauh berbeda dengan orang dunia. Orang bisa berubah tapi tidak bisa tinggalkan dosa tanpa Yesus. Dan masalah kita adalah dosa. Dan Yesus karena itu datang ke dunia dalam bentuk manusia. Supaya dia bisa identifikasikan diri dia bersama dengan kita. Kalau sekarang saya sama Tuhan yang hebat. Saya bilang ya Tuhan bisa, mana bisa saya kan manusia. Saya kan manusia dalam daging. Tapi Yesus menjadi contohan. Dia Tuhan tapi datang dalam bentuk manusia. Dan bukan hanya itu, dia mati bagi kamu dan saya. Supaya apa? Kamu dan saya tidak perlu dihukum dan kita sendiri bisa dibenarkan karena iman. Bayangkan kamu dan saya benar bukan karena pahala kebaikan kita lakukan. Kamu dan saya jadi benar because of his love dan apa yang dia lakukan di kayu salib. Bukan hanya berhenti di sana. Udah itu dia sendiri mau tinggal di dalam kita. Bayangkan saya kemana-mana hari ini. Ada Yesus bersama dengan saya. Itu adalah Injil. Itu adalah berita baiknya. Dan karena berita baik inilah Paulus dipenjara di Roma. Waktu dia menulis surat Kolose ini. Mengapa dia dipenjara? Karena dia memberitakan bahwa tidak lagi ada batasan orang Yahudi dengan orang non-Yahudi atau Gentiles. Kita bisa lihat di buku Kisah 20. Itu alasan, jadi bukan dia dipenjara di Roma, bukan karena buat jahat. Karena dia beritakan bahwa Tuhan pun mengasihi orang non-Yahudi. Tuhan pun menyelamatkan orang non-Yahudi. Sekarang kita sendiri Tuhan buat tidak ada batasan lagi kita dengan Tuhan. Kita diselamatkan. Mana mungkin kita di sini mau buat batasan antara Yahudi atau non-Yahudi? Manusia suka membedakan ras. Tuhan bilang tidak. Kalau dosa pemisah satu-satunya saya sendiri sudah hancurkan. Sekarang tidak ada pemisahan secara ras. Tidak ada pemisahan karena faktor ekonomi. Dia bilang budak dan orang merdeka. Enggak ada lagi perbedaannya. Kolose 3 dia bicara tentang itu. Enggak ada lagi beda pendidikan. Enggak ada tentang itu. Di dalam Yesus kita jadi satu. Inilah yang harus kita proklaim. Saya sangat suka satu hal adalah waktu dalam jemaat saya lihat ada orang yang hitam, ada yang kuning, ada yang coklat, ada di mana latar belakang berbeda-beda. That is beautiful. Kenapa? Karena itulah yang harusnya kita proklaim. Hari ini saya mau tanya,
Apakah kamu betul-betul memproklamkan Injil? Apakah ini berita baik? Bagi Paulus ini berita baik. Bahkan dia bilang, saya lebih bagus doa untuk supaya pemberitaan Injil bisa diberitakan. Supaya Tuhan buka pintunya. Dia nggak pernah doa sekalipun, Tuhan buka pintu penjara untuk saya. Tapi buka pintu supaya Injil berita baik ini bisa didengar orang. Hari ini kita pada masa COVID, kita doa enggak? Supaya Tuhan buka pintu, supaya kita bisa proklaim kepada orang, supaya orang bisa tahu Yesus dan punya pengharapan. Atau hari ini kita lebih banyak doa supaya pintu mall dibuka. Supaya pintu restoran dibuka. Saya nggak bilang itu salah. Saya rasa itu perlu supaya perputaran ekonomi bisa jalan. Tetapi itu bukan solusi ultimate untuk semuanya. Bukan hanya praying. Kita juga harus proclaiming. Dan yang ketiga, kita harus presenting. Ini sangat penting. Di ayat kelima, katakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bahwa kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nggak bisa kita cuma proklaim tapi tidak hidupi. Ini adalah masalah yang terjadi. Saya sangat sedih adalah kalau saya lihat ada saudara-saudari di dalam Tuhan yang menjadi batu sandungan untuk orang-orang luar. Ayat ini dengan jelas bilang, tolong kamu hidup dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Orang luar is watching. Begitu kamu bilang diri kamu Kristen, kamu murid Yesus, orang luar is watching. Mereka lihat, dulu sudah lihat, sekarang lebih lihat lagi. Hari ini membuat banyak orang yang alergi, malas gereja. Begitu dengar katanya Kristen, malas langsung. Kenapa? Karena hidup orang-orang tidak mencerminkan hidup Kristus. Saya mau tanya kita di sini, kamu, saudara-saudari, hidup kamu terhadap orang luar, penuh hikmat atau tidak? Orang bisa lihat Kristus dalam hidup kamu? Kadang-kadang kita sesama saudara-saudari, kita lihat, bagus, dia semangat, dia datang pertemuan ini, dia buka Alkitab, dia doa sama. Tiba-tiba saya dengar dari orang luar, saudara ini di luar hidupnya begini. Aduh, itu yang paling berat bagi saya. Paulus bilang, kamu harus presenting what you proclaim. Ini sangat penting. Dan dia bilang, kamu harus penuh hikmat dan pergunakan waktu yang ada. Maksudnya apa? Bukan berarti kalau kamu punya pengetahuan, berarti kamu bisa efektif memenangkan orang. Enggak. Yang dibilang adalah justru kamu harus wise. Harus penuh hikmat cara hidup kamu. Dan pergunakan waktu yang ada. Berarti gini, konteksnya. Sekarang kalau saya lagi tempat ke kantor, tiba-tiba saya ketemu teman saya. Itu adalah timingnya. Saya harus bisa pergunakan waktu itu. Berarti konteks hidup dia, konteks apa yang sedang dibicarakan. Saya harus bisa penuh hikmat, bisa mengambil, menggunakan kesempatan itu. Dan itu perlu wisdom. Kalau kamu cuma punya pengetahuan, tapi tidak punya understanding atau wisdom, kamu nggak bisa. Berapa banyak hari ini orang yang kamu dengar bilang, berdoalah. Kamu perlu untuk bisa bertobat. Tapi dia nggak ngerti konteksnya orang ini lagi ngapain. Sehingga dia tidak bijak menyampaikan itu. Akhirnya membuat orang turn off dan nggak tertarik. Wisdom adalah kamu tahu apa yang harus dikatakan pada suatu saat tertentu. Kamu harus bisa tahu, ini orang ini sedang berasa seperti ini. Orang ini keadaannya lagi begini. Dan wisdom itu memberikan kamu kreativitas dan membuat kamu punya hati dan perasaan yang bisa ngerti. Ini yang dia butuhkan pada saat itu. Sehingga kamu sendiri bisa menggunakan waktu itu dan tepat dan aplikasinya tepat. Kamu menjadi orang Kristen, belum tentu kamu punya pengetahuan, kamu ngerti aplikasinya. Waktu itu Tuhan bilang, kamu harus penuh hikmat. Saya masih ingat waktu saya yang Christian, saya dengan menggebu-gebu semangat, saya pikir, saya semangat, saya beritakan. Akhirnya orangnya mundur. Kenapa? Karena I have zeal, but without knowledge. Kemudian sesudah itu saya pikir, oke, kalau gitu saya butuh knowledge. Saya hafalin tuh ayat, sehingga saya nggak perlu lihat catatan lagi waktu saya memuridkan orang.
Saya masih ingat, saya udah pede, udah semangat, saya bawa itu firman pengetahuannya, tapi saya tidak bijak. Saya belajar sejak itu. Saya butuh hikmat dari Tuhan. Makanya buku Yakobus 1 itu sangat berakar dalam hati saya. Sampai hari ini, saya sudah ngajar begitu banyak orang, tapi saya senantiasa butuh hikmat. Saya senantiasa berdoa, Tuhan beri saya hikmat. Supaya di dalam konteks hidup orang ini, saya bisa berlaku bijak. Dan itu bisa membantu dia. Setelah itu, Paulus katakan lagi, bahwa harus disampaikan dengan kata-kata yang penuh kasih. Ingat ya, ini bukan tentang masalah kita train supaya kata-kata kita dipoles, sehingga waktu kita nyampaikan juga, wah, begitu penuh kasih. Ada orang yang ngomong itu tapi nggak dari hati, kamu bisa feel itu, kamu bisa sense itu. Kamu ngerti maksud saya? Satu pasal sebelumnya di Kolose 3, ini adalah dasar akar kenapa Paulus bisa katakan, kamu harus bisa berkata-kata dengan kasih. Jangan dari mulutnya keluar, jangan dari luar, tetapi dari dalamnya. Kamu berkata-kata penuh kasih karena dari dalamnya kamu sendiri mengasihi. Dan kenapa kamu mengasihi? Karena kamu sendiri sudah merasakan namanya dikasihi. Di Kolose 3 ayat 12 dikatakan, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dia bilang gini, kamu mengerti namanya love dari Tuhan, kamu dipilih, bukan hanya dipilih, kamu dikuduskan, bukan hanya itu aja, kamu dikasihi, dan bukan hanya itu, kamu diampuni. 4 hal ini adalah grace dari Tuhan. Dia bilang, kamu ingat, kamu sudah dapatkan ini semua. Sekarang justru karena kamu sudah dapat grace dan love dari Tuhan, apa yang harusnya kamu lakukan kepada orang-orang? Justru ini yang kamu harus kenakan. Kamu harus kenakan belas kasihan. Belas kasihan, kamu bisa berbelas kasihan bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu sendiri udah ngalami grace dari Tuhan itu sendiri. Dia bilang kamu harusnya bisa bermurah hati, kamu bisa kind kepada orang. Kamu bisa rendah hati, karena kamu bisa humble sama orang. Kamu bisa lemah lembut, kamu bisa gentle dengan orang. Kamu bisa sabar, udah lihat orang yang begini, kamu bisa sabar. Kenapa? Because you have patience. Kamu ngerti seberapa Tuhan begitu sabar dengan kamu. Dan habis itu dia bilang, kamu harusnya bisa tahan ya, sabar sama orang yang menjengkelkan ini, yang kamu lagi tolong ini. Kenapa? Itu namanya forbearance. Kamu bisa hold back, bisa tahan, kontrol diri kamu, dan kamu kemudian memutuskan love dia lagi. Waduh, bulan depan dia masih gitu, kamu masih bisa forbearance. Bisa tahan kamu untuk tetap sabar dan mengasihi orang itu. Nggak memaki orang itu, tapi justru kamu sabar. Dan dia bilang, kenapa itu semua kamu bisa lakukan? Karena kamu sendiri dapatkan kasih dari Tuhan yang mempersatukan, ngikat kamu. Ini adalah dasar yang menyebabkan kenapa Paulus bisa keluar kata-kata yang penuh kasih. Karena di dalamnya sendiri dia berubah. It's an insight, dari insight ini keluar. Bukan kata-kata yang dipoles. Kemudian dia katakan ini jangan hambar. Jangan hambar. Apa maksudnya jangan hambar? Artinya ya kalau sesuatu makanan, kalau nggak ada garamnya ya jadi hambar. Dia bilang jangan. Kamu pernah lihat nggak ada orang cerita tentang Yesus nggak bisa berhenti? Wah dia kalau cerita bukan soal nggak bisa berhenti, menarik sekali. Kenapa dia bisa cerita seperti itu? Karena dia sendiri punya personal relationship dengan Yesus. Ada orang nggak bisa, pintar bicara, tapi kalau bicara Yesus dia kayak udah nggak bisa bicara. Kenapa? Karena dia sendiri nggak punya personal relationship dengan Yesus. Yang Paulus katakan nggak hambar itu karena kamu sendiri begitu dinamis hidup relationship kamu dengan Yesus. Dan dia katakan lagi di akhirnya itu dia bilang, tolong kamu harus bisa beri jawab kepada setiap orang. Setiap orang. Berarti tiap orang unik, tiap orang beda-beda. Dan kita harus bisa tahu persis, harus punya hikmat gimana menghadapi orang-orang tertentu yang berbeda-beda itu.
Yang keempat, yang terakhir, dikatakan kamu sekarang juga harus ngerti bagaimana kamu partnering dengan orang. Paulus sebutkan nama-nama. Kamu tahu nggak, saya pelajari surat-surat Paulus ya, dari dalam hidup Paulus. Luar biasa, ada ratusan lebih orang yang dia sebutkan. Tapi ini bukan soal nama. Kadang-kadang kita baca bagian ini, kita cuma males, aduh ini cuma nama, saya pun nggak tahu. Ada yang namanya Tikikus, kayak tikus namanya. Bukan soal namanya saja, tetapi soal narasi, the story behind setiap orang ini. Kamu bisa baca sendiri nanti di Kolose 4 ayat 7 sampai 15. Dia sebutkan nama-nama itu. Ada Tikikus, ada Onesimus. Ini orang yang kamu dan saya mungkin nggak gitu kenal, nggak gitu peduli. Mungkin namanya cuma muncul sekali dua kali. Tapi ini sangat berperan dalam hidup Paulus. Karena waktu dia di penjara, dia nggak bisa kemana-mana. Tahu siapa yang nemenin dia? Tikikus ada di sana nemenin dia. Ini Tikikus. Ini orang yang sangat loyal. Waktu Paulus dari penjara, dia bilang, Paulus nggak apa-apa. Kamu perlu tulis surat, nggak apa-apa. Ini akan bantu jemaat di Efesus. Akan bantu jemaat di Kolose. Kamu tulis, kita yang bawakan itu. Mereka travel, pergi. Udah itu balik lagi, temenin Paulus lagi di penjara. Kamu perlu saudara-saudari seperti itu. Jadi disebutkan ada orang yang namanya Aristarkus. Kamu dan saya mungkin gak gitu peduli, tapi saya mau bilang terus terang. Ini adalah orang yang waktu Paulus menghadapi riot kerusuhan di Efesus, di buku Kisah. Dia ada di sana. Dia taking stand untuk Paulus. Dia gak ninggalkan Paulus. Bahkan ketika Paulus pergi ke Roma untuk dipenjarakan lagi, yang mengalami kapal karam, Aristarkus ada di sana. Ini orang yang mengalami kapal karam bersama dengan Paulus. Dia partnering dengan orang itu. Dia seorang rasul, tapi dia tahu dia butuh orang seperti Aristarkus. Dia sebutkan seorang namanya Epafras. Epafras. Kenapa Paulus di Kolose 4 bilang, kamu harus bertekun doa. Karena dia sekamar dengan Epafras. Dia lihat bagaimana orang ini berdoa. Dia bilang orang ini waktu berdoa gak pernah doa biasa. Dia bergumul untuk kamu semua di sini. Wrestle. Dan dia bekerja keras untuk kamu. Ada seorang pendoa seperti Epafras. Kita butuh partnering dengan orang-orang pendoa. Saya waktu lagi khotbah begini, saya butuh ada orang yang mendoakan supaya firman ini bisa efektif. Supaya Roh Kudus bisa kerja dalam hidup orang. Sebenarnya ada orang yang namanya Lukas. Seorang dokter profesional berpendidikan tinggi. Pada zaman itu, kalau orang bisa dokter itu sangat tinggi posisinya. Tapi Lukas Tuhan pakai untuk bisa nulis buku Lukas dan buku Kisah. 2 buku di Alkitab Tuhan pakai. Bukan orang Yahudi. Orang profesional. Dan Tuhan bisa pakai orang seperti itu. Saya mau ngajak semua saudara-saudara di sini untuk lihat. Jangan pikir bahwa gereja ini oke, berarti harus tergantung kepada pendetanya. Kita butuh partnering dengan semua saudara-saudari. Ada orang seperti Tikikus dan Onesimus yang bisa menyampaikan berita itu. Kita butuh orang seperti Epafras. Kita butuh orang seperti Lukas, orang yang menggunakan profesionalisme dia di dalam dunia untuk bisa memenangkan orang bagi Kristus. Saya mau tanya kepada kita semua di sini, saudara-saudari. Kamu siap untuk menjadi partner dalam Kristus? Masa COVID ini adalah satu momentum yang luar biasa. Saya tiap hari dari pagi saya malam Zoom. Non-stop. Karena begitu banyak orang yang butuh Tuhan. Bulan ini adalah bulan yang sangat tepat. Untuk Tuhan bisa pakai kita memenangkan banyak orang. Tapi ingat, semuanya harus dimulai dengan doa, praying. Dan kita harus jelas yang kita proclaiming itu apa. Mari kita proclaiming Injil, kabar baik yang sebenarnya. Dan mari kita juga presenting. Hidup kita orang luar lihat, orang bisa lihat yang dia beritakan itu sama persis dengan hidup dia. Dan mari kita partnering, kita butuh satu sama lain. Dan biarlah pintu yang Tuhan buka, betul-betul bisa menyelamatkan banyak jiwa. Mari kita jadi faith winner, dan mari kita jadi friend maker yang luar biasa untuk Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Engkau. Terima kasih karena kami boleh dipilih, dikasihi, dan kami boleh dipanggil Tuhan
untuk menjadi bagian daripada pemberitaan Injil Engkau yang luar biasa. Saya berdoa supaya bulan ini Tuhan Kau gunakan setiap murid yang ada untuk bisa bawa berita baik dan memperkenalkan Yesus yang luar biasa yang cuma bisa menjadi jawaban satu-satunya bagi orang yang hari ini kehilangan banyak harapan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Kau dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.